Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, suku Sunda, suku Banjar hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Michael Hart, seorang kalumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Termasuk di dalamnya Adolf Hitler, pencetus pertama gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus pertama gerakan Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus pertama PDIPC, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh tersebut, dari sederetan pemimpin tersebut, Michael Hart menempatkan Rasulullah pada urutan pertama sebagai reformis sejati, sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam Ensiklopedia Britannica sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam mereformasi peradaban manusia. Kekaguman terhadap gerakan reformis beliau, bagaimana kalau kita kaitkan dengan gerakan reformasi di negara kita? Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah tema Rasulullah sebagai reformis sejati, dengan landasan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam jilbab At-Tafsir Mim Fatah Al-Qadir,
Al-Amin maksudnya kondisi bangsa Arab yang bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, akan tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak sehingga setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar suara jerit, pekik tangisan bayi di dalam tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, dalam kondisi seperti ini Rasulullah muncul sebagai reformi sejati, mengemban 4 misi utama. Pertama, misi tilawah, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Kedua, misi tazkiyah, wa yuzakkihim, membersihkan segala bentuk kekufuran. Ketiga, misi ta'lim, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Keempat, al-hikmah, menampilkan sunnah. Dalam hal ini kiprah Rasulullah sebagai pedoman reformasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keempat unsur tersebut merupakan strategi reformasi Rasulullah yang telah terbukti dalam reformasi peradaban manusia. Namun, lain halnya dengan gerakan reformasi di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan krisis figur. Di era reformasi ini, bukan figur-figur sejati yang muncul, tetapi yang menjamur adalah oknum-oknum reformasi yang haus kursi, pangkat, jabatan, dan popularitas. Hadirin, dalam hal ini tidak ada satupun figur yang harus kita tiru dalam merealisasikan misi reformasi kecuali reformer alam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diisyaratkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah datang kepada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan kepada orang yang mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, dijelaskan bahwa uswatun hasanah menurut Imam Ali Ashabuni dalam Safwatut Tafsir, yaitu Rasulullah adalah contoh yang tinggi, figur yang luhur yang wajib ditiru, baik segala perkataan maupun perbuatan. Demikian pula hadirin, kebesaran beliau diabadikan di dalam sejarah. Ketika Rasulullah hidup dalam keadaan miskin, Allah menawarkan kepadanya kesenangan material, harta, tahta, dan wanita. Bahkan Jabal Uhud sekalipun siap jadi emas,
idza ya rabbi la arda law ahada min ummati finnar. Kalau demikian ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau berikan yang mampu menyejukkan hatiku kalau satu saja umatku yang masuk neraka. Allahu Akbar. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap Rasulullah dalam merealisasikan reformasi peradaban manusia? Untuk jawabannya, marilah kita renungkan lantunan ayat suci Al-Quran. Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka akan menjauhi diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Itulah sikap dan sifat Rasulullah dalam reformasi peradaban manusia. Dengan demikian, gerakan reformasi di negara kita hanya akan berbolak-balik dengan kebaikan. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia agar segera menyempurnakan iman kita, agar dapat mencontoh kepribadian Rasulullah dalam reformasi peradaban manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Hidup sendiri tanpa kekasih, wal akhir dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum